Mari kita lihat pertandingan antara Carlsen melawan Nakamura pada pertandingan eSport World Cup pada semifinal. Pertandingan sangat seru sekali. Pion D4. Yang berikutnya adalah pion D5. Yang berikutnya adalah pion C4. Maka yang berikutnya adalah pion C5. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion. Yang berikutnya adalah queen makan pion. Pertandingan sangat terbuka sekali ya teman-teman ya. Nakamura meladeni pertandingan keras dari Magnus Carlsen. Maka yang berikutnya adalah pion E3. Yang berikutnya adalah pion E6. Maka yang berikutnya adalah naik C3. Kuda ancam menteri. Dan menteri kembali ke tempat dengan queen D8. Yang berikutnya adalah naik F3. Dibalas dengan naik F6. Pengembangan kuda ya. Yang berikutnya adalah pion E4. Penguasaan jalur pusat. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion. Dibalas dengan kuda makan pion. Maka yang berikutnya adalah pion E5. Pion ancam kuda. Dibalas dengan bishop B5. Yang berikutnya adalah gajah D7. Dibalas dengan gajah makan gajah. Kemudian menteri makan gajah. Maka yang berikutnya adalah kuda C2. Melakukan peraduan atas menteri ya. Maka yang berikutnya adalah menteri makan menteri. Yang berikutnya adalah raja makan menteri. Yang berikutnya adalah kuda C6. Pengembangan kuda. Dari posisi ini putih tidak bisa rokade ya, karena rajanya sudah jalan. Maka yang berikutnya adalah raja E2. Dibalas dengan kuda B4. Di sini hitam mengajak pertukaran kuda ya. Maka yang berikutnya adalah kuda E3. Magnus menolak untuk melakukan peraduan kuda ya. Maka yang berikutnya adalah benteng C8. Benteng menguasai jalur C ya. Maka yang berikutnya adalah benteng D1. Benteng menguasai jalur D. Yang berikutnya adalah bishop C5. Pengembangan gajah dan sekaligus persiapan untuk rokade. Maka yang berikutnya adalah kuda F5. Kuda mengancam pion G. Maka yang berikutnya adalah pion G6. Dibalas dengan gajah G5. Gajah ancam kuda. Seru ya. Di sini pion mengancam kuda. Dibalas oleh Magnus dengan gajah makan kuda. Maka yang berikutnya adalah benteng C6. Benteng melindungi kuda. Maka yang berikutnya adalah kuda D6. Cek. Sangat seru sekali ya. Magnus melakukan langkah untuk menutupi jalur benteng. Dibalas dengan gajah makan kuda. Maka yang berikutnya adalah gajah makan kuda. Yang kemudian adalah rokade. Dan putih melakukan langkah berikutnya benteng C1. Pertarungan sangat seru ya. Posisi hampir imbang. Maka yang berikutnya adalah benteng C8. Nakamura menguasai jalur C ya, dengan membuat double bentengnya. Benteng sudah sebaris. Maka yang berikutnya adalah
pion G4. Magnus mulai menyerang memakai pion. Maka yang berikutnya adalah kuda A6. Perbaikan posisi kuda ya. Mundur terlebih dahulu. Maka yang berikutnya adalah benteng D5. Benteng mengancam pion E. Maka yang berikutnya adalah kuda B4. Kuda melakukan langkah kembali ya, mengancam benteng. Maka yang berikutnya adalah benteng D2. Magnus menolak untuk melakukan pemakan pion ya, karena bentengnya diancam oleh kuda. Maka yang berikutnya adalah gajah F8. Di sini benteng hitam mengancam gajah ya. Maka yang berikutnya adalah pion G5. Bisa kita lihat bagaimana kekuatan dari gajahnya Magnus. Maka yang berikutnya adalah bishop G7. Melakukan peraduan gajah. Maka yang berikutnya adalah gajah E7. Gajah E7 mengancam kuda. Maka dibalas dengan gajah F8. Maka yang berikutnya adalah bishop makan bishop. Dibalas dengan raja makan bishop. Maka yang berikutnya adalah benteng D1. Melakukan double benteng ya, untuk penguasaan jalur D. Maka yang berikutnya adalah kuda A6. Kuda berusaha untuk mencari posisi terbaik ya, mundur terlebih dahulu di peta A6. Maka yang berikutnya adalah kuda B5. Gantian kuda menyerang pion A6. Maka yang berikutnya adalah benteng B6. Benteng mengancam kuda sekaligus mengancam pion B. Maka yang berikutnya adalah kuda makan pion sesuai dengan yang akan dilakukan. Maka yang berikutnya adalah benteng E8. Di sini Nakamura kalah satu pion ya. Maka yang berikutnya adalah benteng C1. Penguasaan jalur C ya oleh Magnus. Maka yang berikutnya adalah kuda B8. Kuda berusaha mencari posisi terbaik ya. Maka yang berikutnya adalah kuda C8. Kuda mengancam benteng. Maka yang berikutnya adalah benteng C6. Nakamura mengajak pertukaran benteng karena benteng dari Magnus terlalu agresif ya. Maka yang berikutnya adalah benteng makan benteng. Dibalas dengan kuda makan benteng. Maka yang berikutnya adalah kuda B6. Maka yang berikutnya adalah kuda D4. Melakukan cek atas raja putih. Maka yang berikutnya adalah raja E3. Maka yang berikutnya adalah raja G7. Dan dilanjutkan dengan kuda D7. Di sini kuda D7 berusaha untuk masuk ke kuda F6 ya. Maka yang berikutnya adalah kuda E6. Kuda mundur terlebih dahulu untuk mencari posisi terbaik ya. Maka yang berikutnya adalah pion H4. Pion melindungi pion. Maka yang berikutnya adalah kuda F4. Kuda berusaha masuk-masuk untuk melakukan skak di G2 dan mendapatkan pion. Karena seperti itu,
Maka Magnus menjawab dengan Raja F3. Maka yang berikutnya adalah pion H6 untuk melakukan tukar menukar pion. Maka yang berikutnya adalah kuda makan pion. Sangat indah ya permainan dari Magnus. Dia mengorbankan kudanya. Kuda makan pion. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion. Dan dibalas dengan pion makan pion. Maka yang berikutnya adalah ancaman terhadap kuda hitam dengan mundur kuda E6. Maka yang berikutnya adalah Raja E3. Maka yang berikutnya adalah benteng H8 mencari tempat terbuka ya. Maka yang berikutnya adalah pion F4, pion melindungi pion. Maka yang berikutnya adalah benteng H4, benteng mengancam pion. Maka yang berikutnya adalah kuda F3. Di sini pion F sudah tidak bisa dilindungi ya. Maka yang berikutnya adalah benteng G4. Pertandingan sangat seru ya. Di sini Nakamura tidak berani untuk makan pion F4 ya. Karena di situ ada jebakan ya. Kalaupun dimakan maka kuda bisa pindah ke D4 dan sangat bahaya sekali. Maka yang berikutnya adalah benteng D7 masuk di baris ke-7 ya. Bentengnya Magnus. Yang berikutnya adalah benteng makan pion. Maka yang berikutnya adalah benteng makan pion. Maka yang berikutnya adalah benteng G4 mengancam pion. Dan inilah langkah istimewa Magnus. Dia mengetahui posisi dari benteng dan raja dengan langkah benteng makan pion. Maka dibalas dengan raja makan pion. Dan yang berikutnya adalah kuda E5 dibalas dengan raja E7. Maka yang berikutnya adalah kuda G4. Maka yang berikutnya adalah kuda G5 makan pion. Dan yang berikutnya adalah A4. Di sini pion A sama B adalah pion bebas ya, yang sudah pasti akan menjadi menteri. Disinilah Nakamura kembali dikalahkan oleh Magnus Carlsen ya. Dua-dua pecatur sejati. Magnus Carlsen juara 1 dalam peringkat FIDE. Kalau Nakamura peringkat 2. Selamat untuk Magnus Carlsen.